Nah, kembali ke tenaga dalam tadi. Misalnya ada dua orang petarung dengan skill yang sama, skill fisiknya sama, teknisnya sama, bantingannya bagus, pukulannya bagus, tendangannya bagus, pokoknya bagus lah semuanya. Nah, tapi salah satunya tenaga dalamnya matang. Yang kira-kira menang yang mana? Yang menang pasti. Pasti. Nah, kenapa itu? Kenapa? Oke. Dalam tapi juga ada beberapa pemain yang memang real. Memang real. Jadi bukan trik ya? Bukan trik. Asli teknik ya? Nah, kalau di sini apa ini? Jadi penasaran. Mungkin misalnya apa ya? Mematikan denyut nadi. Maksudnya gimana? Mematikan denyut jantung. Denyut jantungnya siapa? Saya. Masyarakat waktu itu kan saya lahir di Tegal ya. Oh di Tegal. Baru tahu gimana? Saya ngomong. Berarti kita sama-sama ngapak dong. Sama-sama ngapak. Bisa ngapak? Oleh gue. Dan juga bisa ngapak. Jadi kita harus kosong. Saya ada juara nasional dan saya adalah orang Indonesia pertama yang bisa mampu ngibari merah putih di luar negeri. Oh hebat. Cinta tanah air itu luar biasa. Kita bisa membawa Master Aji ini bisa membawa nama harum Indonesia di dunia. Itu di mana itu dulu? Di Jepang. Aji Sushiro赤コーナーシューディンゴ選手の方が体の力とかいろんなも持ってるんですけども、ちょっと知らなすぎましたよね。なるほど。高坂さん、ここの辺りは非常にスムーズに移行していきましたね。はい、そうですね。でも正直言って力不足ですね。なるほど、これからということになるんですよね。チョークスピーカーが見事に決まりました。2ラウンド42秒。アジスもう一度両選手に盛大な拍手をお願いいたします。Top. Sukses selalu ya. Semakin hari semakin sukses, semakin berhasil dan Anda jadi juara luar biasa. Membanggakan Indonesia. Amin. Saya Magis Dodi, bertemu dengan saya kembali. Sekarang saya sedang berada di Bogor, tepatnya di Bogor Fighting Camp, di tempat sahabat saya, Master Aji Susilo. Yuk, kita cari Mas Ajinya ada apa enggak nih? Permisi Mas Aji.
Master Aji. Wah, kebetulan. Di tempat nih. Oke. Silakan masuk. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ya. Halo. Ya. Halo. Nah, ini Pak RW di sini beliau orang yang paling care sama Bang Bogor Fighting Camp. Iya, udah saya ini sih. Ini juaranya ya. Iya. Kemarin saya di stand. Ya. Oh ya, ini belum kelar kita dulu di sini. Ya, salah. Jangan, mau di sini aja. Sama aja. Kita lagi ngobrol nih, di pertiganya namanya. Iya. Ya, baru pertama ini kali saya main sini. Ya, ini senang banget bisa main di sini, Rofi. Juga saya ngerasa, kan kita udah lama ketemu juga. Iya, lama udah. Tahun 2006 ya. Oh iya, 2006. Jadi udah berapa tahun tuh? 10 tahun ya? 2006 ya. Mungkin agak dijaga jarak dikit bisa deh kalau dibuka. Oh, siap. Biar kelihatan gitu. Ya, agak jauh. Kan jaga jarak ini udah kelihatan. Biar kelihatan ganteng ya. Iya, kan ini kan udah di patung. Iya. Ya, jadi ini luar biasa. Ini tempat apa nih, markas tempat berlatihnya, tempat melatihnya Master Adi Susilo. Namanya Bogor Fighting Camp. Ya, Bogor Fighting Camp. Dan di sini ngajarin apa aja Master Adi? Kayaknya banyak banget nih. Ya, kita punya banyak kelas. Jadi ada paksi. Ya. Paksi itu petarung Satria Indonesia. Wah, apa itu? Jadi kayak MMA tradisional sebenarnya. Tradisionalnya bedanya apa sama yang bukan tradisional? Kalau di MMA kan biasanya kan hanya teknik pertarungan yang diajarkan. Kalau di paksi kita diajarkan juga tentang ilmu pernafasan, terus kemudian ilmu pengobatan, juga diajarkan hipnosis dan seterusnya gitu. Oh, jadi pengaruh tuh ya, untuk bela diri pengaruh ya. Selain skill. Kalau bela dirinya kan ibaratnya hard skill, ini soft skillnya ya. Luar dalam kita. Ya, manajemen emosi juga ya, benar-benar. Tapi ada respectnya juga tuh. Tujuannya itu kalau di sini ada aksi tadi yang pertama, yang kedua ada boxing. Boxing ya. Ada muay thai dan juga ada boxing sama muay thai-nya beda ya? Beda. Boxing dia ada pukulan aja. Kayak tinju-tinju itu ya. Oh, persis. Kalau muay thai dia pukul tendang, elbow sama lutut. Elbow tuh sikut ya maksudnya. MMA ya bebas pukul tendang, banting, kunci, cekek. Yang penting efektif ya. Nggak boleh ngelitik-ngelitik. Gigit. Oh, gigit. Nggak boleh. Gigit kuping juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu ada Mike Tyson. Iya. Nah, ini salah satu atlet kita ini sama-sama dia luar biasa ya. Luar biasa prestasinya. Betul, di boxing ya. Pasti nih. Ya. Sekarang lagi saya persiapkan untuk terjun di One Pride MMA. One Pride ya, mendukung, saya mendukung 100%. Gitu. Sukses selalu. Luar biasa. Ini apa aja nih? Oh, banyak banget nih. Ini perebutan sabuk DPRD Kalbar. Wah. Ini yang kita nomor deh, kalau yang ini selebihnya kejuaraan semua. Sabuk itu kejuaraan, kejurnas. Luar biasa. Ini boxing ya? Boxing semua. Boxing semua ya? Iya. Boxing murni ya, jadi nggak ada tendangan ya? Murni boxing. Iya. Rasanya mau tahu nggak maksudnya apa? Kenapa? Mau tahu rasanya nggak bisa menang terus? Iya. Ini tahu. Wah. Promosi takut dong. Kalau nanti saya pakai takutnya nggak ada negara. Boleh lah, harus dong. Iya tapi. Gimana? Ya ini apa? Gini, jadi apa namanya? Saya ini kan YouTuber baru ya, newbie. Tapi meskipun baru, saya ingin memberikan kontribusi ke banyak orang.
meliput orang-orang yang saya pandang sebagai orang-orang yang memiliki keunikan dan keistimewaan dan insya Allah bisa menginspirasi banyak orang. Oke. Nah, saya kan udah kenal Mas Haji lama nih dari tahun 2006. Sejak itu juga udah ngajar bela diri kayaknya ya, udah ngajar bela diri juga. Selain itu saya juga tahu Master Haji main di The Master dulu ya, sulap juga. Dan saya juga pernah lihat Master Haji juga agak spiritual juga. Nah ini kan unik dalam satu pribadi, tapi punya beberapa kesadaran. Biasanya kan cuma fighter aja, pesulap aja, spiritual saja. Nah ini di diri Mas Haji ini tiga-tiganya ada, dan tentunya pasti dari masing-masing sisi ini kita bisa lebih bisa belajar nih dari Mas Haji. Boleh ya? Boleh banget. Oh, ya. Terima kasih. Kita nanti ngobrol lebih jauhnya nanti setelah siap. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin biasa sering nonton One Pride, pasti nggak asing dengan wajahnya. Mungkin belum mengenal secara dekat itu siapa, yang cuma sekedar host saja atau pembawa acara saja. Padahal sebenarnya banyak sekali nih talenta yang dimiliki Master Haji. Nah, kita sebentar lagi akan mengupas satu persatu, mengenal lebih dekat Master Haji, dan siapa tahu itu bisa memberikan inspirasi dan pelajaran kehidupan kita semua. Oke ya, kita ngobrol di sana ya. Oke, sekarang kita sudah bersama Master kita, Master Haji Susilo. Apa kabar Master Haji? Baik. Saya biasa memanggilnya Mas Haji. Ya, kita udah lama banget nggak ketemu ya. Ya, sejak 2006 ya. 2006, dari zaman saya masih unyu. Benar, masih langsing. Ya benar, memang itu kenyataan kok. Makanya saya kesini biar bisa mengikuti program Lose Weight. Masih tungsi ya. Tolong minum sedikit. Iya, gimana nih Mas Haji? Jadi sebenarnya sejak zaman dulu saya tuh melihat kepribadian Mas Haji itu unik ya. Waktu itu kebetulan kita ketemu di kelasnya Romi Rafael ya, kelas hipnosis, di mana hipnosis itu juga sesuatu ilmu yang mengenai diri kita, tentang berbagai pikiran kita, dan juga ada nilai-nilai spiritualnya. Nah, waktu itu saya ingat Mas Haji itu juga sudah cerita tentang bela diri, tapi juga suka spiritual, tapi di satu sisi juga suka sulap. Bukan cuma suka, tapi menguasai gitu. Saya melihatnya itu unik. Biasanya orang pesulap aja, biasanya fighter aja, spiritualis aja. Tapi di diri Mas Haji Susilo ini, mungkin bagi Anda yang belum, kebanyakan dari Anda pasti belum mengerti ya. Paling mengerti cuma di acara One Pride ya. Pasti nggak ngerti ini. Jadi Master Haji ini ada 3 sisi dalam satu orang, yaitu sisi spiritual, sisi magician, entertainer, dan juga sisi fighter, dan juga prestasinya luar biasa. Nah itu bisa dijelasin Mas Haji. Ya. Kenapa kok memilih 3 hal tersebut dan punya ketertarikan pada 3 hal tersebut? Ya, jadi awalnya itu sebenarnya sekarang saya bisa ngomong, kalau dulu kan masih belum tahu kan. Iya. Sekarang saya bisa ngomong bahwa sebenarnya ketiganya, atau mungkin sebenarnya saya juga selain itu saya sudah terjun ke dalam dunia pengobatan
profesional. Sebelumnya? Sejak kelas 1 SMA. 1 SMA, pengobatan dulu. Betul. Tadi memang saya tulis di sini nih. Saya ada tanda tanya yang selama ini belum terjawab. Betul. Jadi bela diri dulu, sulap dulu atau spiritual dulu nih? Kalau pengobatan dulu berarti spiritual dulu dong? Sebenarnya gini, jadi kalau diurutkan secara waktu, iya, secara waktu. bela diri dulu. Bela diri dulu. Karena bela diri saya mulai kenal itu mulai umur 5 tahun. Bela diri itu 5 tahun, wah itu start yang luar biasa. Pantesan banyak prestasinya. Nanti kita ceritain prestasinya satu-satu. Oke, umur 5 tahun saya dari bapak ya. Bapak, beliau memperkenalkan saya dengan bela diri. Bela diri apa itu? Waktu itu beliau menamakan Yusika. Yusika? Yusika itu gabungan dari 3 bela diri. Apa itu? Judo, silat, karate. Judo maksudnya ya? Judonya dibaca judo gitu. Yusika, judo, silat, karate. Oh ya, Yusika. Judo, silat, karate. Nah ini menarik nih. Betul. Kadang-kadang kan orang fanatik pada satu bela diri aja dan menganggap yang lainnya nggak penting. Kadang-kadang juga saya juga sedih nih sebagai saya pecinta budaya Nusantara. Kadang-kadang apa sih silat kok begitu doang? Padahal sebenarnya filosofi silat juga banyak juga ya. Nah, kenapa nih digabung nih? Nggak judo aja? Apa silat aja sama apa tadi tanya? Karate ya? Nggak karate aja ya? Kenapa digabung? Waktu itu saya belum tahu ya, tapi setelah saya berjumpa di MMA, saya baru tahu bahwa kalau ingin menjadi seorang fighter sejati, maka dia nggak boleh kalah dengan semua orang. Dia harus membuka diri, harus mengembangkan diri, sampai kemudian dia bisa menguasai ilmu bela diri ini dan siap bertemu dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dengan cara apapun ya. Benar-benar. Nah ini malah benar. Ini yang namanya filosofi MMA yang sesungguhnya. Kan MMA itu kan mixed martial arts. Tapi cuma disayangkan kalau saya sering kadang-kadang baca di internet, ada komentar orang, pendapat orang tuh seolah-olah MMA itu bukan bela diri lagi. Jadi seolah-olah MMA itu bela diri sendiri. Padahal itu kan mix kan sebenarnya. Nah ini yang Master Aji sampaikan ini mengingatkan kita kembali bahwa MMA itu adalah gabungan dari berbagai ilmu ya, berbagai ilmu. Nah dulu apa namanya yang dipelajari dari Bapak itu sampai sejauh apa? Sebenarnya beliau adalah orang yang meletakkan batu pertama dalam fondasi bela diri saya. Oh justru dari beliau itu? Nah setelah dari situ saya merasa bahwa sepertinya saya nggak bisa hidup tanpa bela diri. Artinya kok saya senang banget sama bela diri. Ada kecil memang saya agak bandel, SD, SMP, SMA saya berantem terus dapat. Oh jadi akhirnya disalurkan di jalan yang tepat itu. Waktu itu belum tepat. Belum tepat ya. Jalan dan berantem gitu. Tapi artinya karena gini. Kita kan terakhir pasti. Betul. Saya berpikir kenapa saya harus berantem di jalan? Karena dalam imajinasi saya saat itu waktu kecil. Saya berpikir saya pengen jadi kayak Superman, saya pengen jadi kayak Batman, tapi saya pengen jadi orang yang jago untuk membela kebenaran. Superhero gitu. Dari situlah saya mulai tekuni bela diri. Saya berharap saya bisa bantu orang untuk mengatasi kejahatan. Nah itu keren banget. Jadi semangat belajar bela diri sebenarnya untuk membela kebenaran atau berjuang di jalan kebenaran. Nah terus gimana tuh ceritanya ketika dulu sering berantem sama orang dan akhirnya kok memilih benar-benar berkarir di bela diri. Nah itu kan tadinya kan masih pelajar di jalanan. Kapan tuh sadarnya dan perjalanan hidup saya lumayan panjang ya, lumayan berwarna. Tapi uniknya emang saya orang yang sangat senang mencoba sesuatu yang baru yang saya nggak tahu. Contoh misalnya sejak SMP saya udah mungkin SD kali ya, SD saya udah senang dengan dunia sulap. Oh SD udah? SD udah senang. Oh ini juga terjawab di pertanyaan saya. Berarti nggak jauh-jauh banget dari antara bela diri dengan sulap itu. Betul. Di waktu-waktu yang sangat awal ya. Cuma masalahnya di situ adalah masih jauh lebih kuat bela diri daripada sulapnya. Jadi buat saya kalau sekarang saya bisa ngomong martial art bela diri adalah hidupku. Iya. Fondasi utama ya. Sulap dan lain-lainnya itu adalah hobi. Hobi. Jadi ada sekitar selingan aja. Selingan aja. Jadi utamanya bela diri. Betul. Tidak berarti
sulap bela diri lebih penting daripada bela diri bukan, tapi memang semua punya porsinya sendiri. Ya, daripada sulap maksudnya ya. Ya. Nah, itu berjalan terus, bela diri itu berjalan. Sulap juga saya suka praktek-praktekin ke tetangga, ke saudara dan sebagainya itu. SMA kelas 1 saya mulai tertarik dengan dunia pengobatan. SMA kelas 1? Ya, umur 16 tahun, 15 tahun lah. Saya juga nggak tahu. Itu dunia pengobatannya gimana? Oh iya sih, jadi maksud pengobatan pakai jamu apa pakai apa nih? Betul, jadi dulu tuh saya masih pakai pertama adalah refleksiologi. Oh, refleksiologi. Ya, kemudian dibantu dengan jamu. Tapi masyarakat waktu itu kan saya lahir di Tegal ya. Oh di Tegal. Baru tahu gimana. Saya ngomong. Berarti kita sama-sama ngapak dong. Sama-sama ngapak. Bisa ngapak? Kalau oleh gue. Dan juga bisa ngapak. Jadi kita harus kosong. Ya, saya sama kelas 1 mulai menyukai dunia pengobatan dan saya juga nggak tahu bagaimana bisa saya suka. Iya. Atau mungkin karena zaman itu ibu saya sakit dan saya merasa terpanggil untuk mengobati ibu. Tapi saya nggak tahu caranya seperti apa. Terus pengen cari caranya? Cari tahu caranya. Akhirnya saya mulai belajar refleksiologi, saya belajar juga ramotrisional. Belajarnya sama otodidak. Oh, tadi beli buku ya? Beli buku. Oh, zaman dulu kan banyak banget tuh buku-buku. Ada buku pengobatan. Orang yang mengobati kan gitu kan. Terus saya nyobain di refleksi, rasanya kayak apa? Sedikit ini kurang itu, harusnya begitu. Ada feel sendiri. Saya juga mulai belajar tenaga dalam. Karena saya ikutnya waktu zaman SD mau SMP itu merpati putih ya. Merpati putih. Jadi saya senang pernafasan. Jadi sugesti banget kalau orang Indonesia, orang Tegal dengan hal-hal semacam itu. Dan memang itu bukan hanya sekedar sugesti waktu itu ya. Memang ada dampaknya ya. Memang bisa sembuh. Saya juga kan tahu sembuh. Nah makanya zaman sekolah saya udah mengobati orang, saya sendiri bingung. Ini kok orang saya sentuh atau saya transfer energi kok bisa sembuh. Saya sendiri nggak ngerti kok bisa terjadi seperti itu. Dan semakin penasaran gitu ya. Semakin penasaran, akhirnya semakin berdalam. Oh keren. Nah ini banyak yang nggak tahu pasti. Sisi lain Master Haji. Ya keren. Dan ini masih ada kaitannya sampai nantinya dewasa ada ya? Oh ya terus. Jadi hampir semua bagian dari kehidupan saya itu nggak terputus. Semuanya saling melengkapi seperti puzzle ya? Betul. Dan saya orang yang nggak puas dengan kualitas lumayan. Kalau yang lebih baik bisa didapatkan. Iya. Jadi saya terus belajar, senang banget untuk belajar seperti itu. Dan akhirnya saya di tingkat pengobatan juga saya belajar Reiki. Iya. Saya belajar juga hipnoterapi. Iya. Kita ketemu itu. Saya belajar. Saya dulu ketemu, saya masih umur berapa itu? Masih. Kita masih itu kan berarti kan berapa? 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. Saya 24 tahun. Kayak gitu. Ya, sampai sekarang cuma untuk bela diri saya terjun ke profesional itu justru tahun 2002. Tahun 2002 saat itu saya 2002 berarti waktu kita itu udah juara nasional ya? Saya udah juara nasional dan saya adalah orang Indonesia pertama yang bisa mampu ngibarin merah putih di luar negeri. Oh hebat. Cinta tanah air itu luar biasa. Kita bisa membawa Master Haji ini bisa membawa nama harum Indonesia di dunia. Itu di mana itu dulu? Di Jepang. Wah di Jepang. Dan juara ya? Luar biasa. Itu kejuaraan apa itu namanya? Ini jadi ada kejuaraan namanya Pride Fighting Championship. Itu sejenis MMA atau? MMA itu paling bergengsi. MMA paling bergengsi di Jepang dan jadi juara. Betul. Nah, jadi ini luar biasa. Betul. Even sebelum Pride ada disebut Best Fighting Championship. Maksudnya menang di Best Fighting Championship. Jadi siapa pemenang di situ akan terjun ke Pride Fighting Championship. Oh gitu, wah keren banget. Ini saya juga baru tahu nih. Jadi kan saya tahunya cuma Master Haji di MMA, tapi bagaimana detailnya saya belum tahu. Cuma karena saya juga orang yang sensitif terhadap energi dan bisa merasakan
Mas Raji ini spesial, makanya saya ingin tanya-tanya. Dan siapa tahu dari hasil diskusi kita ini bisa menginspirasi banyak orang. Gitu. Aziz Shiro 赤コーナー170センチシュエー続くように待ってるような格闘技なんですよ。なるほど、これそのリングに新しい風、アジアの風が吹く。形は分かるんですけど、はいそこから先どうしていいのか詰まっちゃった時にこう処理の仕方が詰めが甘いんですよね。さあ残り時間1分を切っています。次に行きたい。いろんなもの持ってるんですけども、ちょっと知らなすぎましたよね。なるほど。高坂さん、この辺りは非常にスムーズに移行していきましたね。はい、そうですね。でも正直言って力不足ですね。ああ、なるほど、はいこれからということになるんですよね。チョークスピーカーが見事に決まりました。2ラウンド42秒、アジシ。もう一度両選手に盛大な拍手をお願いいたします。選手退場。 Ya, kalau cerita inspirasi Mas Edi, saya pribadi sama sekali tidak pernah nyangka kalau saya bakalan jangankan jadi di kejuaraan dunia, itu kejuaraan dunia, jangankan kejuaraan dunia, juara nasional aja saya nggak mimpi sama sekali. Kenapa? Waktu itu kondisi fisik saya itu lagi dalam kondisi yang paling parah. Kenapa? Kok bisa gitu? Hobi saya begadang. Rokok saya 4 bungkus sehari, jarum coklat. Kemudian udah gitu makanan saya memang malas makan. Dari dulu malas makan, jadi makan paling cuma paling banyak 2 kali lah. Senangnya begadang, senangnya nulis, mulai konsep. Jadi pas ada kejuaraan sebelum ada kejuaraan TPI Fighting dulu ya, itu TPI dulu TPI namanya. TPI. MNC kan? Oh iya, dulu TPI, masih zaman TPI. Masih zaman TPI. Kaum milenial sekarang belum tahu. Begitu dia nyanyi di UFC, Ultimate Fighting Championship, saya ngomong dalam hati, ini kalau di Indonesia ada, saya ikut. Beneran ada ya? 2-3 bulan berikutnya, tiba-tiba ada pendaftaran calon fighter MMA. TPI Fighting Championship saya. Ini sebelum ke Jepang itu, ini saya menyalurkan ke Jepang ya? Iya. Jalannya dari situ ya? Soal latihan gila-gilaan, polisi udah nggak mungkin lah. Secara fisik ya, udah nggak mungkin ya. Soal keadaan fisik nggak mungkin, kemudian keadaan ekonomi juga nggak mungkin. Jadi buat saya itu, alhamdulillah yang penting gue ikut aja deh. Ternyata menang. Ternyata saya menang. Saya juara nasional pertama di sini. Jadi kuncinya kalau kita sering berjajan dan sering merokok, kita jadi pemenang. Kalau kayak gitu ya, besaran. Artinya gini, siapapun kita, bagaimana dengan keadaan kita, selama kita yakin dengan kemampuan diri, ada peluang di situ. Pasti akan ada peluang untuk Tuhan memberikan jalan buat kita. Ya, when there is a will, there is a way. Ya, gitu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
Begitu. Disitulah saya pertama kali juara nasional MMA. Di tahun yang sama saya berhasil jadi orang Indonesia pertama yang mampu. Jadi masuk di tahun itu dan di tahun itu juga jadi juara nasional. Ini luar biasa, luar biasa. Dan ini mungkin begini, Master Aji ini kan orangnya bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk belajar gitu. Dalam arti hobi ya, hobi. Jadi apa yang sudah dipelajari sejak lama itu sudah ibaratnya sudah mendarah daging gitu. Sehingga bukan persiapan ibaratnya sebulan lagi mau kejuaraan sekarang latihan, tetapi latihan itu sudah ditempa sejak lama. Itu. Albar ini nomor perebutan Sambo DPRD Albar ini nomor kalau ini sebelumnya juara semua juara sukses selalu ya, semakin hari semakin sukses, semakin berhasil dan Anda jadi juara luar biasa, membanggakan Indonesia, amin. Perebutan sabuk DPRD Kalbar. Wah. Ini yang kita nomor kalau yang ini sebelumnya kejuaraan semua. Wah, sabuk itu kejuaraan, kejurnas. Luar biasa. Ini boxing ya? Boxing semua. Boxing semua ya? Iya. Assalamualaikum, my story is Indonesia. How are you? Pada perjalanannya lebih unik lagi nih Ustaz. Iya, gimana? Setelah event MMA di Indonesia selesai, sekitar tahun 2004-2005 kalau nggak salah ya, itu eventnya nggak ada. Nggak ada lagi, nggak ada urusannya. Loh, kenapa kok bisa gitu? Yang menyelenggarakan dulu siapa dan terus kok berhenti begitu saja? Kemungkinan besar kalah rating. Oh, sayang. KDI lanjut. Sayang banget itu kan. Nah, setelah itu saya. Nah, ini jadi sejarah MMA di Indonesia, MMA di Indonesia. Ini kan benar-benar awal-awal nih. Jadi kalau misalnya kita sekarang lihat MMA Indonesia ada macam-macam gitu, ini awal mulanya, the code-nya nih. Jadi ini legend nih. Kita bisa bilang Master Aji ini legend juga. Ya gitu. Akhirnya tahun 2009 ya, 2009. Saya sempat pakai 2006, 2007, 2008, 2009. Di awal pertengahan tahun 2009 ada event The Master RZTI.
Kapan itu? 2009. 2009 ya. Jadi vakum tuh selama itu. Vakum. MMA-nya vakum tuh. MMA-nya vakum tapi saya ngurus padepokan ya. Oh udah buka padepokan. Saya buka padepokan di Bandung. Ya. Ya dan itu era 1,5 meter. Oh dulu di Bandung ya. Iya saya ingat dulu di Bandung ya. Makanya sekarang kok di Jakarta ya, di Bogor ya. Dulu di Bandung ya. Saya ingat. Itu udah banyak kegiatan juga. Tapi fokus saya kan lebih ke mengajar, bukan latihan. Bukan latihan. Ya. 2009 tiba-tiba ada The Master. Iya. Mencari bidang tanpa mantra. Selam gitu ya. Saya nggak tertarik. Awalnya nggak tertarik. Begitu saya melihat limbat. Oh begitu lihat limbat tuh. Kita kan satu daerah kan. Oh mesti limbat ikutan kan. Oh sudah kenal lama sebelum itu. Cuma belum akrab kan. Oh gitu. Saya lihat loh dia ikutan terus dia. Oh dia praktiknya begini. Ya udah mau ikut deh gitu. Oh itu awal mulanya. Betul. Akhirnya saya beranikan diri untuk masuk dan saya terpilih jadi tiga besar di Master season 3. Saya nonton itu, dan saya nggak ngira ini kayaknya yang dulu itu, Mas Aji yang dulu itu, gitu. Keren. Saya mulai 2009 saya mulai hijrah ke Jakarta. Iya, 2000 berapa? 2009 hijrah ke Jakarta. Karena rutinitas kegiatan di RCTI waktu itu kan lumayan padat. Juga sosial. Kegiatan lebih ke sulap ini. Sulap ya. Ya ini yang saya bilang masyarakat ini multi talenta. Dan karena hobi sejak kecil, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka itu hasilnya luar biasa. Bukan disuruh orang gitu. Iya. Itu jadi 2009 saya ke Jakarta sampai 2011 2012 kalau nggak salah ya. Itu eventnya juga selesai, event masternya selesai. 2012an ya. 2013 ya kalau nggak salah. Ya zaman-zaman itu ramai banget untuk master. Akhirnya saya coba buka camp Muay Thai di Jakarta, namanya Evolution Muay Thai waktu itu. Itu belajar Muay Thai dari mana dulu? Jadi kan tadinya kan awal mulanya kan tadinya di awal tuh judo, silat sama karate. Terus bisanya terus Muay Thai itu kapan gitu memperdalamnya? Itu awalnya sejak zaman MMA. Oh sejak zaman itu. MMA. Itu kita udah belajar Muay Thai dan terusnya gitu. Dari mana? Dari Dodi Karya. Bukan Dodi Magis ya? Namanya sama. Sama namanya. Gitu. Di situ kita udah tahu Muay Thai, BJJ juga dari BJJ Wigra, dari Bikohan, kita bawa terus sampai akhirnya 2013 kita buka camp Muay Thai, ada MMA-nya juga. Terus ada terus, tapi di 2014 saya ngerasa sebenarnya dunia saya merasa penuh, merasa lengkap. Itu saat saya berada di kondisi spiritual. Oh, ini beda lagi ini sisi yang lain nih. Pusing kan? Misalkan saya meyakini saat orang punya cukup pengetahuan, dia cukup punya pasangan yang baik, dia cukup punya materi yang berkecukupan. Saya yakin kalau dia adalah orang yang tipikal seorang pencari, dia tetap akan kehausan dengan kejiwaan dia. Itu yang terjadi sama saya. Sehingga akhirnya saya merasa, kok saya udah punya ini itu, kok masih gersang ya? Oh gitu, benar. Jadi udah juara, udah prestasi udah banyak, tapi kok masih apa yang kurang gitu ya? Sebenarnya saya kenal meditasi itu tahun 99. 1999. Jadi udah lama sekali. Lebih awal sebelum MMA kan? Iya. Saya juga udah ngajar meditasi juga sejak tahun itu. Saya juga udah buka pengobatan nasional juga. Wah, bahkan bisa sampai buka pengobatan beneran nih. Kalau dasarnya kan cuma coba-coba untuk ibu gitu kan. Tahun 95 nih. 95 umur saya waktu itu masih sekitar 21 tahun.
Saya buka rumah sakit tradisional. Oh ya, 2001 itu? 2001. Sorry, 95. 95? Tahun 95. 95 saya masih SD. Saya 21 tahun. Oh iya. Oh berarti udah lama banget itu. Saya masih Pak Harto kan itu ya? Masih Pak Harto ya. Di situ saya siapin waktu itu ya, waktu itu juga di daerah di Ciparai, Bandung. Ada saya siapin 5 kamar pasien dan 1 kamar praktek. Oh sampai segitunya ya? Serius banget ini. Bisa opname segala. Jadi apa Master Aji menguasai banget tentang herbal, tentang macam-macam gitu ya. Wah itu keren. Luar biasa. Jadi petarung berjiwa lembut. Karena tujuannya untuk menolong. Jadi bela dirinya pun disalurkan dengan cara yang benar. Akhirnya ya, kalau tadi dia taburan ya, gitu. Kalau tadi dia taburan itu perjalanan hidup. Nah, justru ini nih tentang spiritual. Tadi kita udah bicara tentang prestasi Master Aji di dalam bela diri. Nah, Master Aji ini tadi tentang spiritual, tentang meditasi, dan tadi saya dengar Master Aji menyebut tentang paksi ya. Paksi itu yang mendirikan Master Aji. Nah iya, paksi itu panjangan dari petarung kesatria Indonesia. Petarung kesatria Indonesia. Itu adalah seni bela diri yang murni saya ciptakan sendiri. Iya. Sejak 1997. Oh, 1997. Setahun sebelum Pak Harto lengser. SMP itu saya. SMP ya. Itu saya pertama kali mendirikan itu. Itu lumayan sama juga perjuangannya ya. Itu masih sampai sekarang masih. Paksi ini sampai sekarang masih. Nah, bedanya apa dengan bela diri seperti MMA gitu kan? Master Aji ini udah komplit nih, berarti nih teknik fight di atas, di bawah semuanya komplit. Terus juga ada judonya, bantingannya bagus. Kok masih membawa nilai-nilai Nusantara itu apa kelebihannya? Jadi kan kalau MMA saya mengikuti aturan MMA. Iya betul. Kalau Muay Thai saya pun mengikuti aturan Muay Thai. Iya betul. Boxing dan juga yang lain-lain. Nah kenapa kok masih di diri Mas Aji itu masih merasa ada yang perlu, ada tambahan yang lain gitu? Saya harus mengeluarkan semua yang saya mau, semua yang saya punya, semua yang ingin saya bagi, tidak ada lain kecuali melalui paksi. Oh gitu. Apa tuh? Saya boleh dijelaskan? Ya, paksi sebenarnya MMA tradisional. Iya. Nah, secara teknik dia MMA. MMA ya. Betul. Tetapi sama aja dengan MMA itu ya. Secara teknis ya. Walaupun ada beberapa bagian yang tidak lepas dari nilai seninya. Iya, nilai seni. Itu juga bukan, bisa dibilang silat juga boleh, bilang bela diri modern juga boleh. Atau boleh saya tambahkan lebih ke ada nilai rasa. Semuanya rasa. Karena di sana ada pengobatan tradisionalnya juga, jadi semua yang saya punya. Ada pengobatannya ada. Pengobatannya dengan cara? Semua bagian. Jadi yang suka dengan refleksi saya kasih refleksi, suka dengan ramuan saya kasih ramuan, suka dengan hipnosis saya kasih hipnosis. Suka dengan reiki saya kasih reiki. Tenaga dalam juga. Betul, tenaga dalam semuanya saya kasih. Yang penting saya kasih tahu ke mereka bahwa semua bagian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah jadi kalau menurut Master Aji sendiri, apakah ada manfaat nyata, misalnya tadi nyinggung tenaga dalam ya, apakah ada manfaat nyata di dunia fisik untuk bela diri fisik, di mana kita skillnya udah komplit,
dengan ditambah menguasai tenaga dalam itu apakah ada manfaatnya? Pertama mungkin gini, Ustaz, yang perlu kita bagi dengan masyarakat pertama adalah what is the meaning tenaga dalam? Iya, what is the meaning tenaga dalam? Karena kadang-kadang orang kalau udah tenaga dalam, mungkin satu itu bohongan, yang kedua itu mistik, yang ketiga pokoknya itu tidak masuk akal atau super kekuatan super. Jadi akhirnya orang nggak mendapatkan meaning aslinya gitu. Apa tuh coba? Nah kalau kita mau bahas itu, saya juga punya hal yang hebat sendiri. Apa itu? Saya nulis buku dan bukunya saya persembahkan. Wah, saya datang ke sini bukannya memberi malah diberi nih. Iya. Kita berbagi. Terima kasih. Ya. Oke. Dua-duanya boleh. Waduh. Ya, maksudnya ini buku yang pertama. Ini buku saya, judulnya Spiritual Fighter. Spiritual Fighter. Ya. Ini bukunya. Ya. Wah, ini keren sekali. Ini mungkin biar pemirsa bisa lihat ya. Nah, tuh. Jadi Spiritual Fighter ini tulisan Master Aji. Apa ini? Tentang apa ini? Ini captionnya menemukan kesejatian diri melalui pintu pertarungan. Jadi sebenarnya kalau orang suka bela diri, semua ajaran bela diri yang sesungguhnya saya tuangkan di sini. Oh, jadi ini kalau kita sebagai fighter atau mungkin pesuka bela diri membaca ini dan meresapi ilmu di sini, kita akan menemukan kesejatian diri ya. Betul. Dan ini kan hanya sekedar simbolik ya, artinya filosofi aja. Karena pada dasarnya yang saya sebut dengan seorang fighter itu bukan bertarung di atas arena aja. Saya bertarung kehidupan. Bertarung kehidupan. Nah, iya. Kira-kira begitu. Keren. Kalau ini, karena saya juga ini sejujurnya dari hati saya. Saya merasakan di Master Aji ini sangat bagus, sangat terampil secara skill di bela diri. Tapi sekaligus di satu sisi beliau ini fighter yang melas asik. Tidak arogan gitu. Dan itu saya bisa merasakan. Maksudnya kita berteman atau berkawan di dekatnya itu merasa nyaman. Nah ini mungkin nilai-nilai spiritual ini. Dan justru dengan nilai-nilai spiritual ini ternyata terbukti Master Aji ini juara. Nah itu menarik kan. Lembut tapi malah jadi juara. Oke. Ini yang kedua maksudnya. Yang kedua judulnya Langit Kehidupan. Langit Kehidupan. Ini ibaratnya lebih spiritual lagi nih, ini Langit Kehidupan. Sebenarnya lanjutan dari buku yang kedua. Nih, ini teman-teman, sahabat semua, penonton di sana, nih Langit Kehidupan. Bukunya bisa didapatkan di mana ini? Kalau ini direct selling. Kenapa? Direct selling. Oh, direct selling. Jadi bisa nanti menghubungi mana? Nanti saya tulis deh. Di mana nih? 0877 84 330 112. Ulangi satu kali lagi dengan pelan. 0877 ya. 84 330 112. Ya, bagi yang ingin pesan ini silakan menghubungi Master Aji langsung. Melalui nomor. Stoknya sangat terbatas, jadi harus buruan. Dan ini ditulis bukan oleh orang sembarangan, Ini bukan orang sembarangan, karena beliau sudah membuktikannya dengan prestasi, bukan hanya cerita saja. Halo semuanya, saya Master Hipnotis Indonesia, Romi Rafael. Ini istri saya Uri Rafael. Nah, buku yang luar biasa, sangat menginspirasi. Selamat untuk teman saya, senpai saya, Aji. Dan mudah-mudahan Anda yang belum membaca bukunya untuk dapat inspirasi yang membantu Anda melangkah ke masa depan. Sahabat saya Aji, selamat ya buat Langit Kehidupannya. Semoga bukunya memberikan kebermanfaatan dan kebaikan bagi banyak orang. Selamat ya bro. Persembahan atas nama cinta dan kerinduan. Buku ini kupersembahkan untuk kehidupan. Wow, luar biasa. Selamat ya Aji Susilo atas buku Langit Kehidupan. Bagaimana menggapai cinta yang tak bersyarat, tak terbatas. Wow. Sukses. Halo, saya Melku semua mengucapkan selamat dan juga sukses untuk Aji Susilo yang sudah menulis buku kedua. Judulnya adalah Langit Kehidupan, Menggapai Cinta yang Tak Berbatas dan Tak Bersyarat. Ini kayaknya berat sih ya judulnya, tapi sebenarnya enggak. Buku ini sangat menarik banget untuk dibaca, ringan. Dan kalau buat saya pribadi, buku ini memberikan banyak sekali jawaban-jawaban, terutama dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini tidak pernah terjawab.
gitu. Salah satunya adalah kayak misalnya kita mempertanyakan apa sih hakikat kita sebagai manusia, apa sih purpose atau tujuan kita untuk hidup gitu kan. Apakah cuma sekedar untuk cari materi sampai akhirnya kita masuk ke liang kubur, atau sebenarnya ada purpose yang jauh lebih besar daripada itu gitu. Jadi kayak buku ini tuh kayak semacam refleksi untuk diri kita sendiri untuk memahami sebenarnya apa sih tujuan kita sesungguhnya. Keren sih ya. Penasaran? Langsung aja cari buku. Ya gimana ini? Ini apa ini isinya? Ini kok menggapai cinta yang tak bersyarat dan tak terbatas. Betul. Jadi sebenarnya saya ingin mengingatkan sama kita semua, jadi bahwa boleh kamu belajar macam-macam, tapi akan jauh lebih baik belajarlah jadi manusia. Belajarlah jadi manusia dulu. Ya. Begitu kamu jadi manusia, maka segala sesuatu akan datang dari manusia. Nah, belajar jadi manusia itu maksudnya gimana? Itu dia. Jadi banyak orang menganggap bahwa jati diri manusia yang sesungguhnya adalah inilah, itulah, apalah. Ego ya. Betul, betul. Tetapi pada prakteknya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang, semuanya itu. Justru dengan pelampuan ego itu kita akan menemukan sesuatu yang disebut dengan kasih. Jadi kasih ini sesuatu yang dicapai setelah kita melampaui ego. Ya. Atau mungkin lebih tepatnya, kasih bukan sebuah pencapaian, tapi dia terlahir. Iya, terlahir setelah kita melampaui itu. Karena dia datang dengan sendiri. Iya. Karena itulah. Itu nurani ya, nurani, hati nurani. Ya. Jadi ketika kita mulai menggunakan hati kita. Jadi hanya setelah manusia mengenal dirinya sendiri, menemukan jati dirinya, maka baru layak disebut manusia. Oke. Jadi saya terima kasih. Nah, kembali ke tenaga dalam tadi. Misalnya ada dua orang petarung dengan skill yang sama, skill fisiknya sama, teknisnya sama, bantingannya bagus, pukulannya bagus, tendangannya bagus, pokoknya bagus lah semuanya. Nah, tapi salah satunya tenaga dalamnya matang. Yang kira-kira menang yang mana? Yang menang matang. Pasti. Nah, kenapa itu? Kenapa? Oke. Ini kan soalnya gini, Master Aji ini sangat berpengalaman di MMA, di mana itu benar-benar bela diri fisik. Tapi ternyata di balik itu, ternyata Master Aji mengatakan bahwa jika dua orang skillnya sama, yang satu tenaga dalamnya matang, kemungkinan besar yang mana adalah yang tenaga dalamnya matang. Betul. Nah itu kenapa ya? Betul. Ya pertama gini, saya akan ulangi lagi. Iya. Pertama kita harus ngerti dulu apa itu tenaga dalam. Ya. Tapi di buku itu nanti jadi. Wah, nah itu jawabannya di sini. Ya. Tapi boleh lah dibocorin sedikit biar penonton kita nggak penasaran gitu.